Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa kelas logika dasar matematika yang saya sayangi dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ceria, bahagia, dan juga semangat. Karena sehat saja tapi tidak semangat itu tidak cukup. Semangat saja tapi sedang tidak sehat juga tidak mudah ternyata, gitu ya. Alhamdulillah kita sekarang bertemu di pertemuan ke-14 yang artinya ini sudah mendekati gitu ya, mendekati akhir dari perkuliahan. Saya tidak tahu apakah Anda merasa senang atau merasa sedih karena kita sudah hampir menyelesaikan satu semester ini gitu. Mestinya senang ya, karena akhirnya terbebas dari mata kuliah yang ribet gitu barangkali. Tapi kalau ada yang sedih berpisah dengan logika matematika, maka alhamdulillah saya merasa senang, berarti ada yang mencintai mata kuliah ini. Dan insya Allah ini pertemuan ke-14, 15, 16 ini justru adalah goalnya atau tujuan akhirnya dari apa yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-13. Jadi yang Anda pelajari dari awal sekali, mulai dari kita kenalan dengan apa itu proposisi, kemudian operator-operator logika, kemudian kita nyambung dalam bentuk kalimat ya, kalimat majemuk, kalimat tunggal, kemudian kita ubah dari simbolik ke kalimat, kalimat ke simbolik, sampai pembuktian ya, kita belajar bentuk normal, kemudian inferensi, hukum-hukum yang ada yang banyak itu, kemudian kita belajar logika kuantor, kemudian kita belajar HNK dan macam-macamnya sampai yang terakhir kemarin itu sebenarnya goalnya atau tujuan akhirnya adalah nyampe ke sini, ke pertemuan 14-15, yaitu tentang pembuktian dalam matematika gitu. Jadi yang kemarin Anda pelajari semuanya itu baru pengantar sebenarnya. Pengantar kemana? Pengantar ke sini, pembuktian matematika, karena nantinya yang akan banyak sekali Anda gunakan dalam matematika lanjut adalah pembagian pembuktian matematis ini gitu, dan itu modalnya adalah apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin sudah paham, maka insya Allah bagian ini juga nanti akan terkesan mudah, dan ini yang nantinya akan terus Anda pakai sampai semester 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena memang matematika perguruan tinggi desainnya sebenarnya adalah lebih banyak menalar dan melakukan pembuktian terhadap hukum-hukum yang ada di dalam matematika gitu. Jadi mereka yang memahami logika mulai dari basic sampai expert, maka dia akan mudah melihat struktur yang ada dalam matematik. Kalau Anda melihat suatu kalimat dan diminta membuktikan, maka Anda sudah melihat struktur di sana. Karena seperti yang banyak pakar sampaikan, dan saya sudah kutip di bagian awal perkuliahan dulu, saya sampaikan bahwa logika matematika itu kalau diibaratkan sebagai istilah, maka dia adalah bahasanya orang matematika. Jadi bagaimana orang matematika berkomunikasi itu, disitulah logika bekerja. Jadi mereka yang belajar logika sampai expert, sampai ahli, atau mempelajari matematika sampai mendalam, maka mereka akan melihat bahwa struktur kebahasaan dalam matematik, bagaimana caranya matematik itu berkata, ditulis, dan seterusnya, itu sebenarnya memenuhi kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang ada di logika gitu. Kita punya bahasa yang sangat istimewa dan struktural, dan itu akan kita pakai di pertemuan ke-14 dan 15 ini gitu. Jadi insya Allah yang kemarin barangkali merasa belum optimal di 13 pertemuan sebelumnya, Anda masih punya 2 kesempatan untuk mengoptimalkan ya di pertemuan 14, 15, 16 ini, untuk mengoptimalkan nilainya. Sekaligus Anda akan belajar sesuatu yang insya Allah akan sangat berguna bagi pertemuan-pertemuan ke depannya gitu, dan semester-semester ke depan. Anda melihat di situ judulnya saya kasih di layar ini adalah pengantar pembuktian matematika. Kenapa masih ada kata pengantar? Karena memang kalau kita telaah dan kita kupas sampai mendalam, maka pembuktian matematika ini akan banyak sekali macamnya dan ada banyak sekali jenisnya, sehingga barangkali nanti yang akan saya sampaikan baru pengantarnya saja. Jadi bagaimana saya nanti bisa memandu Anda supaya bisa memahami pembuktian-pembuktian yang basic terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah dikembangkan ke pembuktian yang lebih kompleks, minimal sudah melihat basicnya atau dasarnya.
gitu ya. Jadi insya Allah ini sangat berguna. Siapkan segala kebutuhan dan alat tulis Anda yang Anda perlukan untuk menyimak materi ini. Untuk materinya sendiri akan saya mulai di video selanjutnya.